Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa addi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Amma ba'd, ikhwati iman, azani Allah wa iyyakum. Pada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu berikutnya adalah kita berselawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah dan para malaikatnya pun juga berselawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa ketika kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat Allah terlimpah atasnya. Salawat dan salam ya Allah juga terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesyukuran dan salawat yang senantiasa kita sampaikan menjadikan kita pribadi-pribadi muslim yang benar-benar mampu untuk menyempurnakan ikhtiar kita mengabdi sebagai hamba Allah dan itba sebagaimana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah Masjid Baitul Hanan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tidak berpanjang mukadimah, kita akan melanjutkan pada materi pembahasan kita di bulan yang lalu, yaitu tentang bagaimana kita bisa meraih kemuliaan hidup bersama dengan Al-Quran. Jadi kita pada pembahasan lalu sampai pada Al-Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk. Dan Al-Quran tersebut menjadi petunjuk bukan hanya kepada manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk bagi manusia secara keseluruhan, baik dia memiliki iman dan takwa ataupun bahkan dia tidak memilikinya sama sekali. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang pertama itu, yaitu di ayat yang kedua, kita semua hafal ayatnya. Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah atau itulah Alkitab. Jadi kata Alkitab ini adalah namanya dari Al-Quran. Setidaknya ada 10 nama dari Al-Quran. Di antaranya adalah Alkitab. Ada Al-Huda juga nama lain dari Al-Quran. Al-Furqan itu juga nama dari Al-Quran. Al-Bayan, Al-Busra itu juga namanya dari Al-Quran. Kitab ini Allah sampaikan menjadi hudan, menjadi petunjuk kepada orang yang khusus di ayat ini disebutkan, yaitu kepada mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa, pada kesempatan lalu sudah kami sampaikan bahwasanya takwa adalah predikat yang sangat tinggi sekali, di mana takwa ini adalah tujuan dari amal-amal yang sudah kita lakukan. Tujuan ibadah kita
adalah untuk berharap mendapatkan ridha dari Allah, dan kita menjadi manusia yang disebut dengan manusia yang bertakwa. Kemarin sudah dibacakan ayat ke-21 dan ayat ke-143. Tujuan dari ibadah kita semuanya adalah untuk menghadap kita menjadi orang yang bertakwa, baik yang diseru manusia secara umum ataupun manusia yang memiliki iman. Manusia secara umum di ayat ke-21 itu disebutkan bahwasanya diperintahkan untuk beribadah secara umum, tujuannya untuk bertakwa. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia spesial yang memiliki iman juga diberikan ibadah yang spesial, ayat 183-nya, populer di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi etik dari tujuan ibadah kita adalah supaya kita menjadi manusia yang bertakwa, yang benefitnya masya Allah baik sekali. Kalau kita sudah memiliki takwa, itu akan terbebas dari segala macam kesulitan. Karena orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Talaq itu, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau dia sudah memiliki takwa, maka Allah sudah janjikan dia segala macam solusi atas setiap kesulitannya. Bahkan rezeki juga dijamin. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah dan juga saudara-saudara semuanya yang sempat bersilaturahmi, bahwasanya ada dua modal yang kalau kita memiliki dua modal ini, maka kita akan nikmat hidupnya. Modalnya tidak tanggung-tanggung, modalnya 2T. 2T-nya bukan 2 triliun, tapi T yang pertama takwa, T yang kedua tawakal. Kenapa? Karena orang yang tawakal ala Allah, fahuwa hasbuh. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Hidup yang paling enak kalau semua serba cukup. Kalau kata orang Palembang, semua serba pas. Butuh mobil pas ada duit, butuh rumah pas ada duit, butuh naik haji pas ada duit. Inilah cukup. Jadi cukup itu belum tentu sesuai dengan nafsu kita. Cukup itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena yang lebih tahu kebutuhan kita adalah Allah. Semua sudah ditangkap sesuai dengan kadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita terlalu ikut campur dengan urusan-urusan Allah. Karena yang membuat hidup kita menjadi sulit juga karena kita terlalu ikut campur dengan urusan Allah. Sesuatu yang sudah menjadi hak Allah, menjadi kebijakan mutlaknya Allah, kita ikut campur. Tugas kita kerjakan saja, hasilnya kembalikan kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mengejar akhirat, jangan lupakan dunia. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejar apa yang sudah Allah karuniakan di negeri akhirat. Kita disuruh kejar, kejar aja. Gak usah khawatir sampai atau tidak. Yang penting kejar saja. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan pula kalian lupakan bagian kalian dari bagian di dunia. Artinya sama-sama dikejar. Jangan sampai ngejar akhirat lupa dunia. Apalagi sebaliknya, ngejar dunia lupa akhirat. Masalah dapatnya seberapa itu urusan Allah. Hasil akhirnya nanti seperti apa itu urusan Allah. Yang terpenting bagi kita adalah berusaha menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Dan Allah memerintahkan kita untuk berjuang, berusaha itu bukan berusaha yang biasa-biasa saja,
Tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha itu dengan sepenuh kemampuan kita. Dalam Al-Quran itu bahkan terulang 4 kali dengan kalimat yang sama perintah ini, yaitu i'malu ala makanatikum. Berjuanglah kalian, bekerjalah kalian, berusahalah kalian dalam segala bidang. Umum, sesuatu yang umum biarkan dia dengan keumumannya, jangan dikhususkan. Karena kalau yang umum dikhususkan, ini jadi masalah baru. Baca Al-Quran secara umum boleh, di mana saja, kapan saja. Jangan dikhususkan, kecuali ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Sholat di mana saja boleh, sesuai dengan anjuran Nabi SAW, kecuali tempat-tempat yang dilarang dan waktu-waktu yang dilarang. Allah perintahkan kita untuk berjuang, bekerja, berusaha. Dalam terjemah Kemenak itu 4 kali diulang ini diterjemahkan dalam beberapa terjemahan yang berbeda, karena dia tergantung silahul kalamnya, tergantung dengan kalimatnya. Diartikan berusaha, diartikan bekerja, dan diartikan bekerja, berusaha, dan beramal. Semuanya ala makanatikum. Ala makanatikum itu juga diartikan sepenuh kemampuan, sebatas kemampuan, bahkan sesuai kemampuan. Ayatnya terulang yang pertama di surat Al-An'am ayat 135, kemudian di surat Hud ada 2 kali di ayat 93 dan 121. Nanti Bapak bisa dicek kembali di Al-Quran yang masing-masing. Dan terakhir ada di surat ke-39, yaitu surat Az-Zumar, ayatnya juga ini ke-39. Kalimatnya sama, i'malu ala makanatikum. Berusaha sepenuh dengan kemampuan kalian. Jadi ketika Allah sudah perintahkan kita untuk berusaha saja, sesuai dengan kemampuan kita, sepenuh dengan kemampuan kita. Ketika berbicara tentang sesuai dengan kemampuan, tentunya sesuai dengan kapasitas ilmunya. Sesuai dengan kapasitas ilmunya. Seorang pemimpin berjuang dengan posisinya, seorang guru berjuang dengan posisinya, seorang RT, RW, lurah juga berjuang sesuai dengan posisinya, seorang agniya berjuang dengan posisinya, seorang dai, ustaz, ulama berjuang dengan posisinya. Semua jangan tumpang tindih. Seorang ahliya kepingin memberikan fatwa, atau seorang mufti kepingin memberikan sumbangan besar, beda posisi masing-masing. Walaupun memang boleh seorang ulama kaya, tapi sedikit. Boleh sahabat kaya, boleh, tapi sahabatnya kaya juga sedikit, beberapa orang saja. Kita semua di dalam satu majelis tidak semuanya kaya, betul, semuanya punya kemampuan masing-masing dan berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang punya harta berjuang dengan hartanya, yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, yang punya kedudukan berjuang dengan kebijakannya. Semuanya berjuang. Mereka yang baik sekolah berjuang serius sekolahnya. Bapak-bapak yang sudah memiliki amanah berjuang dengan amanah yang telah diembannya. Inilah perintah Allah, i'malu ala makanatikum. Terkait hasil akhirnya nanti seperti apa, yang penting kita sudah berusaha. Belajar sudah, setiap hari sudah mulai menghafal Al-Quran 1 ayat, 2 ayat. Kapan selesainya, itu bukan menjadi sebuah masalah. Karena menghafal Al-Quran bersama Al-Quran bukan seberapa cepat, bukan seberapa cepat selesai hafalannya, hatam, tapi justru seberapa lambat dan seberapa lama kita bersama dengan Al-Quran. Ramadan cepat-cepatan khatam Quran, bukan masalah cepat-cepatan. Selesai seminggu khatam, setelahnya tidak baca, tidak lebih baik daripada mereka yang terus membaca setiap malam. Inilah mengapa kemudian yang terpenting bagi kita adalah istiqomah. Amal yang sedikit istiqomah tentu lebih baik daripada yang banyak tidak istiqomah. Walaupun tentu yang lebih baik lagi adalah banyak dan istiqomah. Perintahnya kejar, hasil akhirnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian tidak ada orang yang bekerja dengan keluh kesah karena hasil yang diterimanya sedikit. Saya sudah berusaha jualan dagang di pasar seharian, laku cuma sekian. Seorang yang bekerja dengan keluh kesah seperti itu, tentu dia tidak sadar bahwasanya hasil itu adalah urusan Allah. Karena sesungguhnya hasil yang telah Allah berikan kepada kita itu cukup untuk diri kita, cukup untuk kebutuhan kita ketika kita bersyukur. Tapi hanya nafsu kita yang kemudian menyebabkan kita selalu kurang. Karena memang manusia itu terus akan merasa kurang dan kurang, walaupun sudah diberikan satu gunung emas, satu lembah berisi emas, lalu dia akan minta gunung yang lain, dia akan minta lembah yang lain. Maka kembalikan semua ke Allah, karena tugas kita adalah berusaha, belajar, hasilnya dapat berapa persen, kembalikan ke Allah. Karena yang membuat kita paham, yang membuat kita pandai bukan ustadznya, bukan, tapi memahamkan, yang memandaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat yang paling panjang itu perintahnya adalah bertakwa kepada Allah, dan kemudian Allah yang akan mengajarkan langsung kepada kalian. Ayat paling panjang di surah Al-Baqarah, halaman ayat ke-282 ya, paling panjang. Allah yang akan memahamkan. Kita juga berdoa kepada Allah dengan doa yang selalu kita bacakan di surat Toha, di akhir surat Toha ayat 114 itu, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Ya. Biasanya ditambahkan dengan lanjutan warzuqni fahma. Kalau ayatnya sampai Rabbi zidni ilma, warzuqni fahmanya adalah tambahan. Ya. Karena keinginan kita kepada Allah, meminta boleh dengan cara apapun, apalagi doa yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Yang akan memberikan ilmu siapa? Allah. Sedikit atau banyak urusan Allah. Apalagi berkaitan dengan hal-hal yang gaib, terkait ruh misalnya, berkaitan dengan ruh, hal yang gaib yang kita nggak ngerti, nggak kelihatan, tapi ada juga yang bertanya. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ya Allah, yas'alunaka anil ruh, mereka bertanya tentang ruh, gitu kan? Qul ruh min amri rabbi, sampaikan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit. Manusia itu ilmunya sedikit sekali. Bahkan malaikat pun juga ilmunya sedikit. Ketika malaikat bertanya terhadap firman Allah atasnya, informasi bahwa Allah akan menciptakan khalifah. Qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Qalu, malaikat berkata, yes, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan di muka bumi ini? Dilanjutkan dengan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, kata mereka, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu. Tapi Allah menjawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa yang tidak tahu. Maka mereka sadar. Di ayat ke-32-nya Allah berfirman, diabadikan ayat ke-32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, masih Engkau ya Rabb, subhanaka la ilma lana, masih Engkau ya Rabb, sesungguhnya kami tidak akan mendapatkan satu ilmu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Masya Allah, apalagi kita manusia sangat sedikit ilmunya. Yang memberikan pemahaman Allah, yang memberikan pengetahuan ilmu Allah. Yang terpenting bagi kita adalah ikhtiar belajarnya, hadir dalam majelis-majelis ilmu, terus berusaha untuk belajar, menghafalkan Al-Quran,
hasilnya berapapun kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadiman azani bawa'ikum hudan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tentu orang-orang yang bertakwa bisa mendapatkan petunjuk, karena orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Sekarang bagaimana petunjuk ini bisa didapatkan juga bagi orang yang tidak memiliki iman? Karena hudan juga bisa untuk manusia secara umum. Ayat ke-185 surat yang kedua itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi keseluruhan manusia dan menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk, pembeda antara yang hak dan yang batil, disebut dengan Al-Furqan. Jadi manusia secara umum juga bisa mendapatkan petunjuk. Orang kafir itu juga bisa dapat petunjuk dari Al-Quran. Bahkan banyak yang ilmu pengetahuan itu diilhami dari Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, bahwa ini adalah kitab Allah yang mulia, pedoman hidup sebagaimana diimani oleh umat muslim sebagai minhajul hayat. Tapi mereka tetap ambil ilmunya karena banyak hal gitu yang terbuat dari informasi Al-Quran. Misalnya yang paling sederhana ini, yang kita semua pernah mempraktekannya, yaitu Android, layar sentuh. Ya. Layar sentuh ini yang berbicara siapa? Ibu bapak semuanya. Tangan. Handphone, ketik berbicara siapa? Tangan. Kalau dulu mau bicara harus ngomong, sekarang bicara nggak perlu ngomong juga bisa. Bahkan retweet itu juga lebih ramai dibanding yang sekedar omongan. Bagaimana Al-Quran menyampaikannya? Contoh di Al-Quran ayat ke-65 surat Yasin itu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari kiamat nanti mulut ini akan dikunci, tidak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangan-tangan mereka. Mereka yang berpengetahuan masalah dia beriman atau tidak beriman akan berpikir tangan berbicara, berarti tangan bisa bicara. Tentu secara iman tidak perlu kita tanyakan bagaimana tangan bisa ngomong, apa tangan akan ada mulutnya. Tentu tidak seperti itu, karena bisa jadi alat akhirat berbeda dengan alat dunia. Bahkan makannya kita di dunia ini beda dengan makannya kita ketika ada di alam rahim. Coba sebelum kita di dunia ada di rahim, makan tidak? Makan juga, tapi tidak dikunyah kan? Karena belum punya gigi. Ya, caranya beda untuk mendapatkan nutrisi. Kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan nutrisi, caranya berbeda dengan ketika kita hidup di dalam rahim ibu kita untuk mendapatkan nutrisi. Kita sekarang dengan cara makan, berjemur, olahraga, gitu kan? Di dalam perut ibu kita hanya diam, tapi dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Allah langsung. Kita tidak punya kuasa. Begitupun bagaimana tangan berbicara. Tapi demikian, ternyata ayat ini menjadi ilmu bagi mereka yang berpikir. Karena memang kitab Al-Quran ini diturunkan menjadi pelajaran bagi mereka yang berpikir. Di Quran surat Shad itu ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika, ya, kitab ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, dengan penuh keberkahan, liyadabbaru, untuk menjadi sebuah pelajaran, waliyatadzakkar, dan menjadi sebuah peringatan bagi siapa? Ulul albab, mereka yang berpikir. Jadi ulul albab ini kalau bahasa gampangnya kayak cendekiawan gitu. Mereka yang memiliki otak dan otak yang dipakai untuk berpikir.
Kalau orang mereka memiliki otak, tidak berpikir, ditanya oleh Allah sebagai afala taqilun. Apakah kamu memiliki otak tapi tidak dibantu untuk berpikir? Jadi dalam Al-Quran itu ada pertanyaan dari Allah, afala tatadzakkarun. Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Afala tatafakkarun. Tidaklah kamu memikirkannya. Ada afala taqilun. Tidakkah kamu memiliki otak untuk bisa berpikir? Ini lebih keras nih, taqilun ini. Artinya kalau ada pertanyaan afala taqilun, pasti pelanggarannya berat ini. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kamu menyeru kepada manusia untuk melakukan satu kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakannya? Maka ditanya dia, afala taqilun. Tidaklah kalian memiliki otak untuk bisa berpikir? Gitu kan? Makanya di surat Shaf lanjutannya adalah kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murkanya Allah bagi mereka yang mampu berkata-kata tapi tidak mampu melaksanakannya. Khatimun azanillahu yakum. Inilah bagaimana kemudian ternyata Al-Quran yang notabene adalah kitab kita milik umat Islam, kalamullah yang mulia, justru ternyata banyak orang-orang di luar Islam juga dapat pelajaran dari Quran ini. Kalau kemudian mereka di luar Islam bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengapa kita yang Islam, yang setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak bisa dapat pelajaran? Karena rugi sekali bagi kita. Sudah Muslim, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tak faham, tak pula bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Rugi sekali. Maka tentu Al-Quran ini harus menjadi kurikulum pertama bagi kehidupan kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Tidak ada kata terluka. Mulai bersama dengan Al-Quran, karena yang bersama Al-Quran ini akan menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah di muka. Khadimun azali wa iyyakum. Itu harapannya. Dengan momentum ini kita menjadi lebih sadar. Ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun bisa mengambil pelajaran. Sebagaimana contoh tangan yang mampu berbicara. Tangan kita jadi lebih bahaya. Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimau, bahkan sekarang tanganmu harimau. Di dunia aja udah kelihatan tangan bisa bicara. Kira-kira seperti itu di antaranya. Di akhirat nanti seperti apa, Allah yang lebih tahu. Untuk ibu, khatimun azallahu iyyakum, kita pelajaran yang kita ambil pertama adalah Quran bisa menjadi petunjuk bagi mereka yang beriman ataupun mereka yang tidak memiliki iman. Mereka yang tidak beriman bisa mendapat petunjuk, maka kita yang beriman harus lebih menggali lagi, belajar lagi untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang tentu petunjuk didapatkan sebagai orang yang beriman akan menjadi lebih lagi keutamanya dibandingnya. Semua kita punya waktu untuk mengulang lagi. Hati-hati. Salah satu jebakan setan adalah kalimat nanti. Nanti juga bisa diulang lagi. Nanti juga masih ada kesempatan untuk mencatat lagi. Tapi hati-hati jebakan setan. Karena setan tahu persis mereka yang memiliki iman itu tidak bisa dilarang untuk melakukan kebaikan. Tidak bisa. Manusia yang memiliki iman itu tidak bisa dilarang untuk tidak usah melakukan kebaikan. Tidak bisa. Maka setan pakai strategi berikutnya, yaitu tunda melakukan kebaikan. Ibu bapak hadirin semuanya nggak mungkin mau diperintahkan setan diganggu untuk nggak usah sholat, tidak akan mau. Karena tahu sholat itu kewajiban. Maka strategi yang digunakan adalah nanti saja sholatnya. Belajar juga begitu. Kita akan ditunda untuk melakukan sebuah kebaikan. Nanti saja. Nyatetnya bisa nanti. Nyimak buka pulanya bisa nanti. Maka insya Allah pertemuan yang akan datang kita berikhtiar lebih serius lagi, sehingga dalam pembelajaran kita benar-benar langsung dapat
Apa yang perlu kita catat, apa yang perlu kita buka. Kenapa? Karena bisa jadi ustaznya salah sebut. Ustaznya dengan bangga menyebutkan ya sekian, bisa jadi salah. Karena ustaz juga manusia. Salah sekarang, ingatnya baru minggu depan. Kan repot harus ngasih klarifikasi. Ya kemarin saya salah menyebutkan ayat tersebut. Tapi kalau langsung kita proses lebih mudah, insya Allah. Oke, kita simak terlebih dahulu di surah Al-Furqan itu. Dimulai dari pujian atas kebesaran dan keberkahan hanya datang dari Allah. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruj wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini pujian Allah, dan kemudian masuk pada ayat seperti apa hamba yang disebut sebagai hambanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayatnya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba dari Allah, Rabb yang Maha Pengasih itu adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Artinya rendah hati itu tidak sombong. Satu, siapa yang berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, dengan kecongkakan, baik dengan ilmunya, hartanya, kedudukannya, berarti status hambanya masih dipertanyakan. Jangan-jangan kita hamba aja juga belum diaku oleh Allah. Yang kedua lanjutannya adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan orang-orang yang ketika dia bertemu dengan orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu, ya, qalu salama, dia tetap menyampaikan keselamatan, berlalu dengan membawa keselamatan. Tidak kemudian terlibat jidal dengan orang-orang yang jahil, tidak kemudian terlibat saling benci dengan orang-orang yang jahil. Karena orang-orang yang jahil itu biasanya begitu, membenci, mengolok, menghibah. Ya, karena orang-orang jahil itu bersikap dengan kejahilannya. Imam Ghazali itu menyampaikan begitu. Orang-orang yang jahil itu hanya akan bersikap dengan kejahilannya. Jadi ketika kita ketemu dengan orang yang jahil yang seperti itu, jangan ikutan jahil. Ada orang yang iri hati dengan kita ikutan iri, namanya kita ikutan jahil. Ada orang yang benci kita ikutan benci. Itu namanya orang yang jahil. Saya akan berbuat baik pada orang yang baik saja sama saya. Kalau orang yang itu nggak baik dengan saya, ngapain saya berbuat baik? Itu jahil. Karena kita berbuat baik itu kepada siapa saja. Inilah rahmat lil alaminnya Islam. Berbuat baik kepada siapa saja. Bahkan kepada non-muslim juga kita harus berbuat baik. Ya, lanjutkan di surah Al-Qasas tadi ya, wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, ada ayat wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Tuh. Ukurannya itu begitu. Ukuran kita berbuat baik bukan karena orang itu baik sama kita. Masalah dia masih jahil, masih suka nyakitin kita. Masalah dia masih jahil, masih belum mau bantuin kita. Masalah dia masih jahil, belum mau datang ke masjid bersama kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan kita wajib tetap berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena ukuran berbuat baik itu bukan karena orang itu baik sama kita, tapi ukurannya adalah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Berbuat baik saja. Tak perlu kita mau berbuat harus kenalan dulu Pak. Baru saya mau bantuin dan tidak. Kalau ada orang kecelakaan di depan kita, masalah kita tanya dulu, muslimah atau bukan? Udah tolongin aja. Inilah fitrah Islam yang harus kita jaga. Ya, begitu. Kau tidak berhasil menguasai. Maka ketika kita bertemu dengan orang yang jahil, kita tetap menyampaikan keselamatan, berlalu dengan membawa keselamatan. Ya, wa idza khatabul jahiluna qalu salama. Berikutnya apa yang ketiga? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama.
Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya li Rabbi, untuk Tuhannya, sujud wa qiyamah, dengan bersujud dan berdiri. Maksudnya apa? Sholat, qiyamul lail. Kalau kita mengaku sebagai hamba akan menggunakan waktu malamnya, minimal menggunakannya, jangan menghabiskan, menggunakan waktu malamnya dengan bersujud dan berdiri. Maka kita bisa tanya pada diri kita, sudah berapa rakaat salat malam kita? Sudah berapa istiqomah kita melaksanakan qiyamul lail? Kalau kita mengaku sebagai hamba, maka qiyamul lail. Karena salah satu dari ciri hamba yang ketiga ini di surah Al-Furqan adalah sujud wa qiyamah, walladzina yabituna li rabbihim sujud wa qiyamah. Mereka yang menggunakan waktu malamnya untuk bersujud dan berdiri. Walladzina yabituna li rabbihim sujud wa qiyamah. Yang ketiga. Selanjutnya apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujud wa qiyamah, walladzina yaquluna, dan mereka yang berkata, Rabbana srif anna adzab jahannam, berkata dengan sebuah doa, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama, karena sesungguhnya jahannam ini adalah azab yang paling buruk, yang paling pedih, yang paling tidak menyenangkan. Maka seorang hamba akan senantiasa bermohon kepada Allah untuk dijauhkan dari azab jahannam. Kalau doa di ayat ini adalah Rabbana srif anna adzaba jahannam. Kalau tidak hafal doa yang ini, bisa doa yang lain, bisa bicara misalkan doa yang di ayat 21 surah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama. Bermohon untuk kita dijauhkan dari api neraka. Kalau yang di surah Al-Furqan, Anda belum hafal, boleh dibaca. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sya'at mustaqarra wa muqamah. Yang ke 2, 3, 4. Yang keempat, jangan sampai tidak didapatkan ilmunya. Sayang sekali, ya, sayang sekali. Karena ini penting buat kita. Anda pun belum sempat mencatat kali ini, mudah-mudahan ada di rumah bisa merespon kembali. Lanjutannya, yang kelima. Yang kelima ini di ayat paling bawah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturun wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang ketika berinfak, idza anfaqu, ketika dia berinfak, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Jadi seorang hamba itu kalau berinfak tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Kalau gitu infaknya sedikit saja, enggak juga. Karena itu adalah boleh cukup dan juga tidak kikir. Ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturun wa kana baina dzalika qawama. Akan tetapi di antara keduanya, jadi seorang hamba ketika ditanya tentang seberapa banyak harus berinfak, maka jawabnya ada di ayat ini. Ya, ada di ayat ini. Ketika bertanya apakah berinfak itu kapan waktunya, ketika kita sempat atau ketika kita sempit, nah, jawabnya ada di Al-Imran, di ayat yang lain. Ya. Ketika bertanya berapa jumlahnya, banyak atau sedikit, jawabnya adalah la yusrifu wa lam yaqtur, tidak berlebihan, tidak pula kikir. Bahkan baina dzalika qawama, tetapi di antara keduanya. Kalau ditanya kapan kita harus berinfak, ketika lapang atau sempit, jawabnya di Al-Imran. Ya, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, orang-orang itu berinfak, orang yang bertakwa itu berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi tentang pertanyaan kita semuanya dari Al-Quran. Nanti ketika haji sama persatu. Lebih baik ilmu itu
sedikit tapi paham dibandingkan banyak tidak ada yang dipahami. Karena Al-Quran ini selain dipelajari juga harus diamalkan. Dipelajari, dihafal tidak cukup, tapi juga harus diamalkan. Makanya dalam hadis yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi, barasallahu walidayhi yawmal qiyamati tahjan. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya." Siapa yang belajar Al-Quran, seringkali diterjemahkan belajar dan juga menghafal Al-Quran, wa 'amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, barasallahu walidayhi yawmal qiyamati tahjan, maka Allah akan mengenakan kepada kedua orang tua mereka di hari kiamat nanti tahjan, mahkota kemuliaan. Maka banyak di antara kita yang kepingin anak-anaknya diarahkan untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, harapannya biar bisa mendapatkan mahkota dari perjuangan anak-anaknya. Memang anak adalah aset orang tuanya. Bisa jadi orang tua itu terselamatkan masuk surga karena anaknya, dan sebaliknya bisa jadi orang tua itu terpleset masuk ke dalam jurang neraka karena anaknya juga. Maka kita berdoa dengan doa yang sangat mulia sekali. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa yang lain, Rabbi habli min sholihin. Kita berharap supaya apa? Keturunan kita menjadi soleh, menjadi pemimpin, menjadi penyejuk pandangan mata. Semua orang berpikir, karena di antara benefit mereka yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya adalah Allah akan berikan kepada kedua orang tua yang di hari kiamat nanti adalah mahkota kemuliaan. Bukan sembarang mahkota. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Cahaya yang tersinar dari mahkota itu bahkan lebih indah min dawi syamsi fi buyutid dunya, bahkan lebih indah cahayanya dari cahaya matahari di rumah-rumah kita ketika di dunia. Luar biasa. Siapa yang tidak tahu? Orang tua mana yang tidak tahu? Makanya semoga kita diberikan oleh Allah kesempatan. Tidak ada kata terlambat. Seorang tua, apakah muda ataukah lanjut usia atau belia, semuanya bisa belajar Al-Quran. Karena kalau Al-Quran katanya hanya bisa dipelajari untuk anak-anak saja, maka itu fitnah juga buat Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa dipelajari oleh siapa saja, anak-anak ataupun orang tua. Semuanya belajar Al-Quran itu bisa. Kalau kemudian tidak bisa dipelajari orang tua, berarti Al-Quran itu tidak sempurna. Masa Al-Quran hanya untuk anak-anak? Begitu sebaliknya, masa Al-Quran hanya untuk orang tua? Semuanya bisa belajar, tentunya dengan tahapannya. Yang baru mengenal Al-Quran tentu belajar mulai dari membacanya, mengenali huruf-hurufnya, menyambungkannya, membaca, kemudian menghafalnya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Terus belajar itu. Kalau ternyata belum sempat bisa baca, ya mulai dari membaca. Kalau sudah bisa baca tapi belum paham, mulai dari memahaminya. Kalau sudah paham tapi belum mengamalkannya, pacu terus untuk kita bisa mengamalkannya. Kalau kita sudah mengamalkannya, kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai yang kelima, tanda dari seorang hamba. Kita akan kaji Al-Quran bertahap sehingga benar-benar kita
hidup kita menjadi semakin mulia bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap semoga semuanya jemaah masjid, ibu ataupun bapak semuanya untuk materi khusus ya kajian kita hidup mulia bersama Al-Quran bisa benar-benar kita amati, kita catat apa yang perlu kita catat, dan kita bisa buka Al-Quran untuk kita cek langsung. Walaupun Ustadz itu hafiz Quran sekalipun, masih ada potensi dia salah baca, salah sebut, apalagi letak dan posisinya. Semuanya butuh untuk saling dinasihati, saling diingatkan. Tidak ada manusia yang sempurna kebaikannya. Yang ada adalah kita semua berikhtiar untuk senantiasa menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Dan kita berharap semoga kita mati dalam keadaan terus berikhtiar untuk menjadi orang yang terbaik dan terus berikhtiar menjadi manusia-manusia yang beriman. Harapannya dia bisa mendapatkan mahkota dari perjuangan anak-anak. Memang anak adalah aset orang tuanya. Bisa jadi orang tua itu terselamatkan masuk surga karena anaknya, dan sebaliknya bisa jadi orang tua itu terpleset masuk ke dalam jurang neraka karena anaknya juga. Maka kita berdoa dengan doa yang sangat mulia sekali. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa yang lain, Rabbi habli musholihin. Kita berharap agar supaya apa? Keturunan kita menjadi soleh, menjadi pemimpin, menjadi penyejuk pandangan mata. Semua berharap demikian. Karena di antara benefit mereka yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya adalah Allah akan berikan kepada kedua orang tua yang di hari kiamat nanti adalah mahkota kemuliaan. Bukan sembarang mahkota. Dawu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Cahaya yang tersinar dari mahkota itu bahkan lebih indah min dawi syamsi fi buyutid dunya. Bahkan lebih indah cahayanya dari cahaya matahari di rumah-rumah kita ketika di dunia. Luar biasa. Siapa yang tidak tahu? Orang tua mana yang tidak tahu? Makanya semoga kita diberikan oleh Allah kesempatan. Tidak ada kata terlambat. Seorang tua, apakah muda ataukah lanjut usia atau belia, semuanya bisa belajar Al-Quran. Karena kalau Al-Quran katanya hanya bisa dipelajari untuk anak-anak saja, maka itu fitnah juga buat Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa dipelajari oleh siapa saja, anak-anak ataupun orang tua. Semuanya belajar Al-Quran itu bisa. Kalau kemudian tidak bisa dipelajari orang tua, berarti Qurannya tidak sempurna. Masa Al-Quran hanya untuk anak-anak? Begitu sebaliknya, masa Al-Quran hanya untuk orang tua? Semuanya bisa belajar, tentunya dengan tahapannya. Yang baru mengenal Al-Quran tentu belajar mulai dari membacanya, mengenali huruf-hurufnya, menyambungkannya, membaca, kemudian menghafalnya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Terus belajar itu. Kalau ternyata belum sempat bisa baca, ya mulai dari membaca. Kalau sudah bisa baca tapi belum paham, mulai dari memahaminya. Kalau sudah paham tapi belum mengamalkannya, pacu terus untuk kita bisa mengamalkannya. Kalau kita sudah mengamalkannya, kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai yang kelima. Tanda dari seorang hamba, kita akan kaji Al-Quran bertahap sehingga benar-benar hidup kita menjadi semakin mulia bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap semoga semuanya jemaah masjid, ibu ataupun bapak semuanya untuk materi khusus ya, kajian kita
hidup dunia bersama Al-Quran bisa benar-benar kita amati, kita catat apa yang perlu kita catat, dan kita bisa buka Al-Quran yang perlu kita cek langsung. Walaupun Ustaz itu hafiz Quran sekalipun, masih ada potensi dia salah baca, salah sebut, apalagi letak dan posisinya. Semuanya butuh untuk saling dinasihati, saling diingatkan. Tidak ada manusia yang sempurna kebaikannya. Yang ada adalah kita semua berikhtiar untuk senantiasa menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Dan kita berharap semoga kita mati dalam keadaan terus berikhtiar untuk menjadi orang yang terbaik, dan terus berikhtiar menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hadim lana bi husnul khatimah. Allahumma hadim lana bi kalimatin la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam bi fadlika wa rahmatika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.